Buku ini diceritakan oleh Move On. Hai gengs, banyak yang ingin bisa membaca buku, tetapi sangat sulit. Pernah gak gengs Anda merasakan seperti ini? Atau teman-teman Anda seperti ini? Datang ke toko buku, terus melihat banyak judul buku yang menarik. Terus kita membaca beberapa pengantar. Melihat isi dalam buku merasa sangat bagus. Terus kita beli, dan pulang saat membaca beberapa halaman, sudah merasakan ngantuk dan bosan. Akhirnya nyerah. Jika Anda mengalami hal seperti ini, saya sharing beberapa tips agar bisa membentuk kebiasaan membaca buku. Pertama, saat membaca buku, bisa dengan berdiri atau duduk dengan tegap pada kondisi yang terang secara pencahayaan. Jangan tiduran atau dengan posisi yang mudah membuat kita bermalas-malasan. Kedua gengs, pastikan kondisinya tenang dan kita bisa fokus, bisa pagi atau malam. Karena saat pagi otak kita masih segar dan biasanya pada malam hari kita lebih santai. Yang ketiga, tidak perlu membaca setiap kata atau berharap kita bisa memahami atau menghafal setiap baris yang kita baca. Bacalah dengan cepat. 4. Saat menemukan poin yang kita setuju atau bagus menurut kita, gunakan pensil untuk tandain. Kelima, bagi pemula yang baru membaca buku, cukup dimulai dengan 10 halaman satu hari. Jangan memaksakan diri untuk sekaligus langsung membaca yang banyak, namun besok jadi malas. Tetapi akan lebih baik kita konsisten melakukan ini setiap hari. Seiring waktu semakin lama, bisa kita tingkatkan menjadi 12 halaman sehari, 15 atau 20 halaman. Semoga beberapa tips ini bisa membantu Anda menjadi seorang pecinta baca buku gengs. Gengs, ini adalah audio kelima, audio terakhir dari buku 7 Kebiasaan Efektif Manusia. Audio sebelumnya kita membahas kebiasaan yang keempat, yaitu berpikiran menang-menang, dan kebiasaan yang kelima, yaitu mengerti dulu baru minta dimengerti. Kebiasaan efektif yang keenam adalah wujudkan sinergi. Apa pemahaman kalian terhadap sinergi, gengs? Ini mungkin sebuah kata yang jarang kita gunakan dalam sehari-hari. Dalam buku ini menjelaskan bahwa sinergi berarti keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Oke, nah artinya adalah ketika digabungkan akan menjadi lebih kuat dan lebih besar daripada dipisah menjadi satu-satu. Contoh geng, sinergi yang terjadi pada alam raya ini adalah saat kita menanam dua batang tanaman berdekatan, akar kedua tanaman tadi akan berbaur dan menjadi satu dan meningkatkan mutu tanah sehingga kedua tanaman menjadi lebih kuat daripada ditanam satu-satu. Misalnya lagi gengs, satu batang kayu bisa menahan beban 1 kilo. Saat dua batang kayu dipisah masing-masing, berarti kan akan menanggung 2 kilo. Tapi saat kedua batang kayu menyatu, bisa menanggung beban hingga 3 kilo. Kebiasaan manusia atau pergaulan sosial kita juga seperti ini, terutama adalah dalam tim, gengs. Hanya tim yang kompak dan bersinergi bisa menjadi tim yang lebih kuat. Ada sebuah kalimat menyatakan, satu orang bisa berjalan lebih cepat, tapi satu tim bisa berjalan lebih jauh. Dan gengs, intisari dari sinergi adalah menghargai perbedaan. Misalnya perbedaan mental, perbedaan emosional, perbedaan fisik, perbedaan psikologi. Kita harus sadar bahwa semua orang melihat dunia tidak sebagaimana adanya, tapi sebagaimana mereka memandangnya. Kadang-kadang saat terjadi sebuah perbedaan, kita cenderung tidak terima, ya kan? Contohnya adalah gambar gadis dan nenek tua yang kita cerita pada audio pertama. Apakah yang melihat gadis benar atau yang melihat nenek tua itu benar? Keduanya itu benar, gengs. Jadi, buku ini mengajarkan kita, lain kali kalau terjadi sebuah perbedaan pendapat atau persepsi, kita bisa mengubah dari biasanya kita mengatakan kita berbeda, kita tidak sama, menjadi, makasih Anda membantu saya melihat dengan cara yang berbeda. Setelah menghargai perbedaan, kita harus mengajak orang lain untuk berkreasi bersama kita. Tujuannya untuk apa, gengs? Ya, tujuannya untuk menemukan solusi bersama yang bisa memenangkan kedua pihak. Misalnya kita bisa menyampaikan seperti ini. Jika Anda kurang setuju, saya ingin mendengarkan pendapat Anda. Kebiasaan ini setelah saya dengarkan, saya sendiri juga merasa sangat butuh untuk saya pelajari, gengs. Jadi ini adalah kebiasaan yang keenam, wujudkan sinergi. Dan ada 2 poin penting dalam kebiasaan ini.
yaitu menghargai perbedaan dan berkreasi bersama untuk menemukan solusi bersama. Gengs, setelah menguasai kebiasaan keempat hingga keenam, kita bisa menjadi seseorang yang meraih kemenangan relasi. Kita bisa bekerja sama baik dengan orang lain. Oke, mari kita masuk pada kebiasaan yang terakhir atau yang ketujuh ini, gengs. Kebiasaan ketujuh adalah mengasah gergaji atau prinsip pembaruan diri yang seimbang. Jadi ada sebuah cerita permulaan mengapa ini disebut mengasah gergaji, gengs. Seorang bapak melihat seorang anak muda sedang menggergaji pohon. Terus bapak itu menanyakan, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Pria itu menjawab, "Tidakkah Anda melihat saya sedang menggergaji pohon?" Dia jawab dengan tidak sabar. Bapak itu mengatakan, "Anda kelihatannya capek." Pria menjawab, "Saya sudah melakukannya lebih dari 5 jam. Ya, saya sangat capek." Bapak menjawab, "Mengapa tidak istirahat dulu dan mengasah gergaji? Saya yakin kerjanya akan lebih cepat." Pria itu menjawab, "Saya nggak punya waktu untuk mengasah gergaji. Saya terlalu sibuk menggergaji pohon." Mirip gak cerita ini dengan kehidupan kita, gengs? Yang kadang-kadang kita karena terlalu sibuk bekerja, kita lupa dengan kehidupan yang seimbang. Jadi kebiasaan ini mengajak kita untuk memelihara dan meningkatkan aset terbesar kita, yaitu diri kita, gengs. 4 dimensi yang harus kita tingkatkan adalah fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, kita lihat fisik. Fisik kita bisa tingkatkan dengan cara istirahat yang cukup, kurangi tidur malam, makanan yang bergizi, dan olahraga yang rutin. Kalau mental, kita bisa dengan baca buku, mendengarkan informasi yang positif, dengerin Move On, ikut pelatihan, seminar, dan sejenisnya. Kalau untuk sosial, kita bisa dengan banyak kenalan dengan teman baru, ikut komunitas, dan memperluas pergaulan kita. Dan spiritual kita bisa dengan cara beribadah, beramal, bahkan memiliki prinsip atau filosofi hidup kita sendiri, gengs. Kebiasaan ini mengatakan pembaruan hidup seperti sebuah spiral yang ke atas. 3 hal yang akan dilakukan terus-menerus adalah belajar, habis itu kita melakukannya atau praktek, habis itu kita berkomitmen atau konsisten melakukannya. Saat kita belajar sesuatu yang baru, atau misalnya saat kita dengar Move On, kita baca buku, jika kita tidak segera praktek, ya percuma, gengs. Kita nggak akan pernah bisa menguasai. Dan jika kita udah coba, tapi hanya 1-2 kali terus kita nyerah, itu juga percuma. Yang harus kita lakukan adalah kita komitmen. Semua kebiasaan yang baik, semua perubahan yang baik akan melewati 3 hal ini. Yaitu pertama kita belajar dulu, terus kita praktek, kita melakukannya, terus kita komitmen dan terus mempertahankan kebiasaan ini. Demikian terus-menerus membuat kita menjadi seseorang yang tidak berhenti memperbarui diri. Dan setelah kita menguasai kebiasaan ini, kita akan belajar lagi hal yang baru. Kita akan praktek dan melakukannya lagi. Dan kita akan terus komitmen sampai kita menguasai hal baru ini lagi. Jadi seperti sebuah spiral yang terus mengarah ke atas. Hanya dengan seperti ini, kita baru bisa mencapai pembaruan yang terus-menerus, gengs. Jadi ini adalah kebiasaan yang ketujuh yang kita sebut mengasah gergaji. Gengs, mari kita review keseluruhan buku ini. Total ada 7 kebiasaan yang kita bahas. Kebiasaan pertama masih ingat gak, gengs? Ya, itu adalah bersikap proaktif. Ingat bahwa kita selalu ada pilihan. Kita mau senang, kita mau sedih, kita mau marah, semua ada pada pilihan kita. Jangan bereaksi sesuai dengan apa yang terjadi. Oke, dan bersikap proaktif juga mengajarkan kita fokuslah pada lingkaran mempengaruhi, bukan mengikuti. Kebiasaan yang kedua adalah merujuk pada tujuan akhir untuk memulai sesuatu. Selalu menjadi seseorang yang memiliki tujuan. Masih ingat kan cerita yang kita menghadiri acara pemakaman sendiri itu, gengs? Dan ingat juga bahwa selalu mengambil keputusan yang berpusat pada prinsip yang sudah kita pertimbangkan secara luas. Terus ada lagi, gengs, kebiasaan yang ketiga, yaitu dahulukan yang utama. Ingat gak, gengs, semua tugas yang kita lakukan akan mengandung unsur apa? Oke, yaitu seberapa penting dan seberapa urgent. Agar waktu satu hari bisa dimanfaatkan dengan maksimal, kurangi pekerjaan yang tidak urgent dan tidak penting. Dan perbanyak pekerjaan yang penting tidak urgent atau penting urgent. Jika kita bisa menjalankan 3 kebiasaan ini,
akan membuat kita menjadi seseorang yang mencapai kemenangan pribadi. Kita bisa menjadi seseorang yang mandiri dan efektif, gengs. Kebiasaan yang keempat dan keenam akan membuat kita mencapai kemenangan relasi yang bisa bekerja sama baik dengan orang lain. Sebuah prinsip dasar berelasi adalah tabungan dalam hati, gengs. Nah, dalam relasi dengan orang lain, secara tidak sadar kita melakukan setoran dan penarikan terhadap orang lain. Semakin banyak yang kita setor, semakin kuat relasi ini. Dan 6 cara dalam menyetor atau deposito yaitu mengerti individu, melakukan hal kecil, memenuhi komitmen, menjelaskan harapan, memperlihatkan integritas pribadi, dan keenam adalah minta maaf dengan tulus saat penarikan. Terus kebiasaan keempat itu adalah berpikiran menang-menang. Ingat bahwa ini adalah sebuah pemikiran atau prinsip bekerja sama. Kita harus mengharapkan kemenangan dua pihak, barulah akan terjalin sebuah kerjasama yang berjangka panjang. Terus ada lagi kebiasaan yang kelima, gengs, yaitu mengerti dulu baru minta dimengerti. Ingat kan cerita dokter itu kan, yang memberikan solusi dari sudut pandang dia. Dan juga cerita ayah yang benar-benar ingin mengerti dulu dalam berkomunikasi dengan anaknya. Kita bisa dengan cara mengulangi dan mendengarkan secara empati. Terus ada lagi yang keenam, yaitu wujudkan sinergi. Kompak dan sinergi akan menjadi tim yang lebih kuat. Dan untuk mewujudkan sinergi, kita harus menghargai perbedaan dulu. Barulah berkreasi bersama untuk menemukan solusi. Dan kebiasaan ketujuh adalah mengasah gergaji atau pembaruan diri. Ingat kan cerita yang gergaji pohon itu, gengs? Kita kadang-kadang harus berhenti dan memelihara aset terbesar kita, yaitu diri kita secara seimbang. 4 dimensi tersebut adalah fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan ingat bahwa pembaruan hidup seperti spiral ke atas. Kita selalu melewati 3 proses, yaitu belajar, terus kita praktek atau melakukan, dan kita terus berkomitmen hingga menjadi sebuah kebiasaan baik atau skill baru, gengs. Oke, gengs, setelah mendengarkan 5 audio dan 7 kebiasaan, mari kita menenangkan diri dan berpikir kebiasaan mana yang menurut Anda sendiri akan membawakan pengaruh besar bagi hidup Anda sendiri. Terus alasannya kenapa? Poin apa yang Anda setuju dan apakah ada cerita serupa pada diri Anda tentang kebiasaan tersebut? Mari kita sharing, gengs. Dengan sharing kita bisa berkesempatan menyampaikan pendapat kita, pemikiran kita yang jarang bisa didengarkan orang lain. Dan melalui saling membaca juga kita bisa lebih memahami teman kita. Dan mungkin juga kita bisa menemukan teman kita yang ternyata memiliki pemikiran lebih dewasa. Mungkin ke depan akan bisa kita ajak sharing dan cerita. Bagi leader juga bisa menemukan potensi teman-teman kita. Oke, buku ini adalah buku yang saya menghabiskan waktu paling lama untuk selesain. Dari merangkum sampai rekam mungkin hampir 2 bulan. Tapi saya rasa sangat berarti karena memang materinya itu mengandung banyak hal yang bisa kita terapkan sehari-hari. Dan begitu dekat dengan kehidupan kita, yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Banyak yang mendoakan tahun ini bisa menjadi orang yang lebih baik daripada tahun lalu. Nah, inilah kesempatannya, gengs. Terapkanlah cara-cara yang ada dan terus melakukan pembaruan diri. Semoga buku ini memberikan manfaat. Terima kasih. Hai gengs, banyak orang yang ingin belajar tapi malas membaca buku. Maka dari itu Move On menceritakan buku untuk Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari buku ini, silahkan like dan subscribe akun Move On untuk mendapatkan informasi video terbaru. Bagikan juga video ini kepada orang yang Anda peduli. Mari saling belajar. Terima kasih.